بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-113, yaitu Allah mengatakan waqalat, dan berkatalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Laisatin nasara, tidaklah orang-orang Nasrani itu ala syai'in, berada di atas sesuatu, maksudnya sesuatu kebenaran. Sebaliknya waqalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahud, bukanlah orang Yahudi itu ala syai'in, di atas sesuatu, yaitu kebenaran. Padahal apa? Wahum, padahal mereka itu yatluna, mereka membaca Alkitab, kitab itu maksudnya kitab masing-masing. Kadzalika, seperti itulah qala, telah berkata alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, tidak tahu, tidak punya ilmu, misla, semisal atau persis dengan qaulihim, ucapan mereka. Fallahu, maka Allah itu yahkumu, akan memberikan keputusan atau memberikan hukum bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fima, pada apa-apa yang kanu, adalah mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifuna, berselisih. Ayat ini membicarakan tentang bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ternyata tidak bersatu. Jadi mereka sama-sama beragama kafir, akan tapi ternyata mereka saling bermusuhan. Yahudi memusuhi Nasrani, Nasrani memusuhi Yahudi. Dan ayat ini termasuk ayat yang mempunyai sababun nuzul, yaitu ada sebab turunnya. Yaitu awalnya ada orang-orang Nasrani dari Bani Najran. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di sana, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ikut datang. Nggak tahu kenapa ikut datang. Mungkin ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ke sana. Apakah mau masuk Islam atau mau mendebat Nabi. Maka setelah mereka berkumpul, bertemu antara dua agama yang sesat ini, Yahudi dan Nasrani, maka satu sama lain saling mengejek. Yang dimulai oleh orang-orang Yahudi dulu. Laisatin nasara, berarti Nasrani di sini maksudnya adalah Nasrani dari Bani Najran, ala syai', tidak berada di atas kebenaran. Artinya apa? Orang-orang Yahudi tidak percaya bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi. Dan orang Yahudi tidak mau mengakui kitab Injil sebagai kitab suci. Sebaliknya juga orang-orang Nasrani Bani Najran mengatakan yang sama. Musa itu bukan Nabi. Kitab Taurat itu bukan kitab suci. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka itu membaca kitab mereka masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Taurat, itu ada pembahasan tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu Nabi. Dan di dalam kitabnya orang Nasrani, yaitu Injil, itu ada pembahasan tentang Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa itu Nabi. Sehingga mereka itu termasuk orang yang mengetahui kebenaran, akan tapi tidak memakainya. Di dalam kitabnya sudah jelas, Nabi Isa itu Nabi, Nabi Musa itu Nabi.
Kitab Taurat itu kitab suci, kitab Injil itu kitab suci, maksudnya yang asli. Akan tapi mereka mengingkarinya. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Kita dapat ambil pelajaran dari sini bahwasanya kalau kita mengetahui ilmu, akan tetapi mengingkari sendiri ilmu yang kita ketahui itu, berarti kita sudah menyerupai Yahudi dan Nasrani dalam. Kita membaca di dalam Al-Quran, peraturannya begini, peraturan mawaris itu begini, laki-laki 2 kali lipat dari perempuan misalnya, tapi tidak diamalkan, itu berarti sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yatluna kitab, baca kitab, tapi enggak diamalkan. Dan orang yang seperti itu divonis oleh Allah, kadzalika qalal ladzina la ya'lamun, orang yang tidak berilmu. Meskipun paham menafsirkan Al-Qur'an bisa, tapi dianggap tidak berilmu. Ya, seperti seorang pakar tafsir di Indonesia mempunyai kitab tafsir sangat tebal, ya. Tapi dia menafsirkan bahwasanya jilbab tidak wajib untuk perempuan. Itu adat Arab saja. Itu adalah alladzina la ya'lamun, itu yang tidak berilmu menurut vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini ada beberapa pembahasan yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang alladzina la ya'lamun di dalam ayat. Ada yang menafsirkan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu, ini maksudnya adalah suatu kaum sebelum munculnya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum kuno dulu. Kenapa diartikan seperti itu? Karena qala ini dalam ilmu bahasa Arab disebut fi'il apa? Fi'il madhi. Gitu. Madhi itu menunjukkan sudah lampau. Kadzalika seperti itulah qala telah berkata. Berarti sudah lampau. Berarti alladzina la ya'lamun ini sudah lampau dulu. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengatakan yang dimaksud alladzina la ya'lamun ini adalah orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya laisa Muhammadun ala syai'in. Jadi mengikuti ucapan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi mengatakan laisatin nasara, maka orang Quraisy mengatakan laisa Muhammadun ala syai'. Muhammad tidak berada di atas kebenaran, tapi dia cuma mengaku-ngaku nabi saja. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga mengatakan bahwasanya ayat ini alladzina la ya'lamun ini umum, mencakup siapa saja, baik itu sebelum kaum Yahudi, Nasrani, dan juga setelah mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, bahkan juga sampai pada hari kiamat nanti. Nah, dari 3 tafsir ini, kira-kira yang antum pilih yang mana, Pak? 1, 2, 3? Yang ketiga, gitu. Karena para ulama ahli tafsir biasanya itu mengambil pendapat yang lebih luas. Maka pendapat yang lebih luas itu lebih baik. Sehingga supaya ayat ini berlaku sampai akhir zaman nanti, bahwasanya orang-orang yang membaca kitab akan tetapi tidak mengamalkan isinya itu sudah tervonis terhadap ayat ini. Alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian orang-orang yang tidak berilmu padahal mereka mengetahui ilmunya tadi, akan tapi menyelisihinya sendiri, itu fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memberikan vonis terhadap mereka pada hari kiamat. Artinya akan ditetapkan siapa yang benar, siapa yang salah pada hari kiamat nanti. Sekarang ini banyak agama Yahudi, agama Nasrani, agama Buddha dan sebagainya. Nah, itu nanti semuanya akan yahkumu bainahum, akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di tubuh umat Islam ini banyak firqah-firqah atau sempalan-sempalan. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah. Kalau dihitung banyak sekali, Pak. Akan tapi mungkin yang terkenal di Indonesia tidak banyak. Nah, semuanya itu juga sama. Yahkum bainahum. Allah akan memberikan keputusan atau vonis di antara mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selain memberikan vonis dengan hukuman masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam jannah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Ini orang baik yang benar, ini orang jelek yang salah. Yaitu pada ayat 106 pada surat Ali Imran, Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh. Pada hari kiamat itu beberapa wajah menjadi putih. Wa taswaddu wujuh, dan beberapa wajah menjadi hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang yang wajahnya hitam, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah masuk Islam? Setelah iman maksudnya setelah masuk Islam. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksaan karena kalian kafir.
Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam jannah. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, beliau menafsirkan yaumata biyaddu wujuh, wajah-wajah yang putih ini adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mereka itu mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup berjamaah. Wataswatu wujuhun, yang hitam wajahnya itu adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti bid'ah wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, maka silahkan kita memilih antara dua kelompok ini. Apakah setelah kita mempelajari sunnah Nabi kita mengikutinya, ataukah kita meninggalkannya dan lebih memilih kepada hawa nafsu kita? Kalau lebih memilih kepada hawa nafsu kita, berarti nanti masuk di dalam wataswatu wujuh wa na'udzubillahi min syarri. Dan kembali kepada ayat ini, Allah mengatakan yahkumu bainahum. Allah akan memberikan keputusan atau hukuman atau vonis di antara mereka pada hari kiamat. Ayat-ayat seperti ini ada beberapa, dan saya temukan ada 3 lafal yang berbeda-beda. Lafal yang pertama itu yahkumu, lafal yang kedua itu adalah yaftahu, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Saba ayat yang ke-26. Qul, katakanlah, yajma'u bainana rabbuna. Allah itu akan mengumpulkan di antara kami. Semua yang berselisih itu dikumpulkan. Kemudian tsumma yaftahu bainana. Kemudian dia itu membuka, maksudnya memberikan vonis di antara kami bil haqqi, dengan kebenaran, wa huwal fattahul alim. Jadi kadang-kadang disebutkan yahkumu, kadang-kadang disebutkan yaftahu. Maksudnya sama. Lafal yang ketiga disebutkan di dalam surat Al-Hajj, yaitu dengan kata-kata yafsilu. Yafsilu itu dari kata-kata faslun. Faslun itu artinya kelas ya. Maka di sini ada fasal 1, fasal 2 dan sebagainya, itu untuk membagi-bagi, untuk memisah-misahkan mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Itu disebutkan pada surat Al-Hajj pada ayat yang ke-17. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, Nasrani, Majusi, orang-orang musyrik, ya musyrik ini masuk segala macam, ya Buddha, Hindu dan sebagainya masuk. Innallaha yafsilu bainahum, Allah itu akan memisah-misah di antara mereka atau memberikan keputusan di antara mereka yaumul qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya, maka ada yahkum, ada yaftah, ada yafsil, tapi maksudnya adalah sama. Ayat berikutnya, waman, dan siapakah adlam, yang lebih zalim, mimman, daripada orang-orang yang mana mencegah masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Mencegah untuk apa? Ayyudkaro, supaya disebut fiha, di dalam masjid-masjid itu, ismuhu, nama Allah. Selain itu wasa'a, dan dia itu berusaha keras fi kharabiha, untuk merusak atau merobohkan masjid itu. Ulaika, mereka itu, makana, tidaklah pantas, lahum, bagi mereka, an, untuk yadkhuluha, memasuki masjid-masjid itu, illa, kecuali khaifin, dalam keadaan takut. Lahum, bagi mereka, fit dunia, di dunia ini, khizyun, ada kehinaan atau kerendahan yang besar. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, adzabun azimun, ada sebuah siksaan yang sangat besar. Ayat ini membicarakan sebuah maksiat yang sangat besar sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, yaitu sebuah kejahatan melarang orang untuk berzikir di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid. Dan kata-kata mana'a masajidallah, mencegah masjid Allah untuk dizikiri padanya, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang tafsirnya. Siapakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Tafsir yang pertama, maksudnya adalah orang-orang Nasrani, karena mereka itu melemparkan tai di dalam Baitul Maqdis, yang seharusnya digunakan untuk sholat, dilempari tai. Tafsir yang kedua, maksudnya adalah Bukhtanasar. Pernah dengar nama ini Pak ya? Dan itu seorang tokoh yang disertai oleh orang-orang Majusi, dan dia itu sudah merusak Baitul Maqdis. Jadi tidak hanya melempari tai di dalamnya, tapi dirobohkan sekaligus. Tafsir yang ketiga maksudnya adalah orang-orang Quraisy,
Karena orang-orang Quraisy itu melarang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk umrah di Mekah. Jadi sebelum mereka masuk ke Mekah sudah dicegat di tengah jalan, nggak boleh umrah, pulang sana ke Mekah, ke Madinah. Ini berarti mencegah masjid-masjidnya Allah. Tafsir yang keempat, ayat ini umum untuk semuanya. Baik orang Nasrani, Bukhtanasar tadi, demikian juga orang Quraisy, demikian juga semua orang sampai hari kiamat. Maka tafsir yang umum ini yang lebih baik, dan itulah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan mencegah dari dan melakukan sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkan masjid, ini ada dua macam. Yang pertama, kita tafsirkan kata-kata merobohkan ini dengan tafsir yang semua orang paham. Yang namanya merobohkan itu ada bangunan masjid dirusak, ini berarti merobohkan. Tafsir yang kedua, maksudnya adalah merobohkan itu masjid yang makmur dijadikan tidak makmur. Masjid yang ada kajiannya dilarang untuk membuat kajian. Masjid yang ada sholat jamaahnya dilarang untuk sholat jamaah. Seperti konon di beberapa negara di Arab, itu setelah sholat jamaah selesai, itu masjid harus dikancing. Nggak boleh ada kajian. Kalau ada 4 orang berkumpul, maka langsung ditangkap. Karena dicurigai sebagai teroris. Nah itu termasuk sa'a fi kharabiha. Sholat jamaah silahkan, tapi setelah sholat jamaah harus pulang. Nggak boleh duduk-duduk di masjid. Ini sa'a fi kharabiha. Masjidnya dibiarkan megah, akan tetapi kemakmuran di dalamnya tidak diperbolehkan. Itu termasuk sa'a fi kharabiha. Maka penghancuran masjid itu ada dua macam, ada hissiyan, yaitu secara his, bisa dilihat mata, ada juga secara ma'nawi, yaitu secara yang tidak bisa dilihat mata alias abstrak. Baik. Kemudian di dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, di sini Allah mengatakan wa man adlam, siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah untuk memutuskan. Artinya tidak ada yang lebih zalim. Dan orang-orang Arab mengatakan bahwa memberikan sebuah pernyataan dengan pertanyaan itu lebih kuat daripada memberikan pernyataan dengan pernyataan. Jadi paham Pak? Pertanyaan lebih kuat daripada pernyataan. Kalau tujuannya adalah pernyataan. Maka di sini waman adlam, bentuknya pertanyaan. Ini lebih kuat daripada bahwasanya mereka itu orang-orang yang lebih zalim. Nah, cuma timbul muskilah. Kenapa? Karena di dalam ayat 114 ini Allah memberikan vonis bahwa orang yang paling zalim di atas muka bumi ini adalah orang yang mana'a masajidallah, mencegah masjid Allah untuk disebut padanya nama Allah. Sementara pada ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya orang yang zalim itu bukan yang itu, tapi orang yang lain. Pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-140, wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Orang yang paling zalim adalah orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-An'am, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Yang paling zalim adalah orang yang membuat kedustaan dengan nama Allah. Dan banyak lagi. Ini saya ketik wa man adlam di dalam Al-Qur'an, itu hasilnya ada 9 ayat. Jadi 9 ayat ini yang benar yang mana? Jawabnya adalah semuanya benar. Sehingga ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya waman adlam di dalam Al-Qur'an yang sangat banyak itu tidak saling bertentangan, akan tetapi maksudnya adalah semua orang ini adalah orang-orang yang paling zalim. Dan seperti ini biasa di dunia, kita juga melakukan seperti itu. Misalnya juara 1 adalah A, B, C, kan bisa itu Pak. Loh ini yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Memang A, B, C itu juara 1 karena nilainya sama, 10 semuanya. Tafsir yang kedua, waman adlam ini maksudnya adalah dalam bab-bab tertentu. Misalnya pada surat Al-An'am ayat yang ke-21, waman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini maksudnya adalah di antara sederetan orang-orang yang berbuat bohong, berkata bohong, itu yang paling zalim adalah iftara 'ala Allahi kadziba. Orang yang bohong pakai nama Allah. Ini yang paling zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada dia dalam bab kebohongan. Nah, adapun pada surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah, itu maksudnya adalah orang yang paling zalim dalam hal mencegah kebaikan. Yang paling zalim itu siapa? Yaitu orang yang mencegah diadakannya zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid.
Kemudian mana masjid Allah, mencegah masjid Allah untuk dizikiri padanya, ini bisa dilakukan dengan dua macam. Yang pertama dilakukan secara langsung, yang kedua dilakukan secara tidak langsung. Kalau secara langsung, contohnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Nabi mau umrah, dilarang. Jangan masuk, nggak boleh umrah. Ini berarti melarang secara langsung. Yang kedua, melarang secara tidak langsung. Contohnya, seperti disampaikan oleh Syekh Ad-Doktor Said Al-Kamali dari Maroko. Beliau mengatakan seperti ceramah khutbah Jumat terlalu panjang. Sehingga orang malas Jumatan di situ. Wah, nggak mau saya Jumatan di situ. Ini ceramahnya terlalu mayaworo. Cari masjid yang lain saja. Padahal dia sebenarnya lebih dekat kepada masjid itu. Tapi gara-gara ceramahnya mayaworo, dia pindah masjid yang lain. Ini termasuk mencegah dari masjid Allah, tapi secara tidak langsung. Atau melakukan amalan-amalan bid'ah di dalam masjid, sehingga orang yang tidak suka bid'ah nggak mau sholat di situ, ya, malas karena ada bid'ahnya. Melakukan ibadah sholat secara bid'ah, sehingga yang tidak suka bid'ah tidak suka masjid sholat di masjid itu. Itu berarti mencegah masjid Allah untuk dizikiri padanya secara tidak langsung. Karena itu hendaklah kita mengetahui apa saja yang benar di dalam masjid dan apa saja yang salah, supaya kita tidak termasuk dalam ayat ini padahal kita tidak merasanya. Maka saya di Solo ada kajian yang membahas tentang akhta'ul masajid, kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang di dalam masjid. Kemudian dilanjutkan dengan akhta'ul musallin fi thiyabi salatihim, kesalahan orang-orang salat dalam masalah baju salatnya. Akhta'ul musallin fi makani salatihim, kesalahan orang salat dalam masalah tempat salatnya, dan banyak lagi. Nah, kita berurutan di dalam membahasnya satu demi satu. Itu tujuannya supaya apa? Kita tidak termasuk mana'a masajid Allah, supaya tidak termasuk yang melarang zikir dalam masjidnya Allah padahal kita tidak merasa. Pembahasan yang kedua, kata-kata masajid artinya adalah masjid-masjid. Akan tapi para ulama menafsirkan dengan dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah tafsir yang semua orang bisa paham. Yang disebut masjid itu ya masjid yang digunakan untuk salat itu. Seperti masjid di sini atau masjid-masjid di mana saja, itu namanya masjid. Tafsir yang kedua, masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua tempat di atas muka bumi ini yang digunakan ibadah di dalamnya, meskipun bukan masjid. Maka rumah kita misalnya di situ ada tempat yang kita khususkan untuk salat di situ, itu namanya masjid berarti. Lapangan digunakan untuk sholat id, itu juga termasuk masjid yang di dalam yang dimaksud oleh ayat ini. Sehingga kalau ada lapangan dilarang untuk menegakkan sholat id di sana, masuk dalam ayat ini. Kecuali kalau ada madharatnya. Misalnya sudah ada lapangan di sebelahnya sudah ada sholat id. Nah, ini mau nyempal bikin jamaah lagi. Nah, supaya tidak terjadi iftiraq atau permusuhan di antara kaum muslimin, maka dilarang. Kamu beli sendiri nih, Pak. Apa ada jinnya yang ikut kajian ya? Karena ada cerita di Arab Saudi itu ada jin ikut kajian. Yang menceritakan ini adalah muridnya Syekh Ibnul Baz. Jadi waktu itu Syekh Ibnul Baz ngajar pada subuh, karena beliau punya kajian pada subuh. Itu karena waktu itu musim dingin, maka beliau mengatakan, ini tolong pintu masjid ditutup ya, saya kedinginan. Nah, ternyata salah satu santri yang ada di situ itu langsung molor tangannya, Pak. Molor itu langsung nutup. Jadi dia masih duduk di majelis sambil nutup pintu. Maka semua orang kaget, tuh, ini siapa ini tangannya molor ya? Ternyata habis kajian itu hilang. Wah, ini jin ini berarti. Jadi jin itu kajian. Nah, ini Baik. Atau kalau itu agak rusak, dimatikan dulu nggak apa-apa, karena suara saya insya Allah juga bisa didengar. Dan kembali ke sini, berarti masjid ini bisa diartikan dua, apakah itu semua tempat, ataukah itu khusus masjid yang kita kenal. Nah sekarang, kenapa muncul tafsir yang kedua? Apakah tafsir ini tafsir yang ngawur? Ternyata enggak. Ternyata juga ada dasar dalilnya. Nabi SAW mengatakan, وَجُعِلَتْ liyal ardu masjidan wa tahura, waju'ilat, dan telah dijadikan oleh Allah li bagi saya al ardu, bumi itu semuanya, masjidan, sebagai masjid. Artinya apa? Semua tempat yang ada di bumi ini boleh kita sholat padanya. Mau sholat di lapangan, mau sholat di sawah, terserah, bebas.
wa tahuran, dan sebagai alat suci, maksudnya bisa digunakan untuk tayamum. Nah, ini dasarnya para ulama yang menafsirkan masajid pada ayat tadi adalah semua tempat yang ada di atas muka bumi. Karena itu kalau kita ingin menegakkan sunnah, misalnya sholat id di lapangan, karena sunnahnya memang di lapangan bukan di masjid. Kemudian ada yang mencegah, ya, karena dianggap tidak layak sholat di lapangan, tapi seharusnya di masjid supaya tidak menyelisih adat, itu termasuk ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalimat khaifin artinya takut. Allah mengatakan mereka tidak pantas masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya apa? Seharusnya orang-orang kafir itu kalau masuk masjid itu perasaannya takut. Takutnya kenapa? Tafsir yang pertama mengatakan karena mereka itu membayar jizyah. Jadi seharusnya orang kafir itu di bawahnya kaum muslimin. Sehingga mereka di mana-mana selalu dalam keadaan takut. Sehingga tidak bisa macam-macam di masjid-masjid kita. Karena mereka harus membayar jizyah setiap tahunnya. Tafsir yang kedua, maksudnya mereka itu takut, yaitu mereka khawatir kalau diketahui berbuat macam-macam di masjid akan disiksa atau akan dihukum oleh penguasa Islam. Itu yang seharusnya. Akan tapi sekarang ini memang kayaknya orang kafir berada di atas kaum muslimin. Ya. Jadi terbalik 100%, karena apa? Itu kesalahan kita sendiri. Kalau kita menegakkan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, pasti ayat ini terjadi. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tapi dibalik karena kita membalik membalik kondisi kita sendiri. Baik, karena ini sudah adzan Isya, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat 115. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.